Seperti biasa, mari kita mulai dengan bacaan dan zikir yang terlebih dahulu. Kita mulai dengan istighfar dari Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
الجنة وغلقت أبواب النار وسددت الشياطين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kemudahan buat kita semua. Semoga kita senantiasa terus meningkat dalam ketaatan, dalam takwa kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga selawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan alam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan kita umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat yang mungkin nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal menghitung beberapa hari kita akan berjumpa dengan Sayyidus Suhur, rajanya, pemimpinnya para bulan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang kita baca setelah sholat doa yang masyhur dimanapun dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'dana wa ballighna Ramadan. Kita sudah diberkahi di bulan Rajab, begitu juga di akhir bulan Sa'ban, mudah-mudahan diberkahi juga dan disampaikan kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan namanya banyak kayak bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan kasih sayang. Banyak ulama menjelaskan bulan Ramadan namanya ada banyak. Cuma yang ditenarkan adalah bulan puasa atau bulan siam, bulan yang mana diwajibkan kita berpuasa. Maka daripada itu mari kita senantiasa bergembira akan ada suatu waktu yang sangat mulia daripada waktu-waktu sebelumnya. Jadi harus diketahui di bulan Ramadan adalah bulan yang paling unggul, yang paling mulia. Makanya kita doanya pengen dihidupkan, disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, mungkin sebelum kita ke kita sedikit mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan atau bulan puasa. Jadi sebagaimana orang kalau ada tamu ke rumahnya, kalau ada yang mau berkunjung, terutama yang berkunjung ke rumah kita adalah orang spesial, sahabat kita, sahabat sejati kita, apalagi sahabat kita punya pangkat yang banyak atau pangkat yang tinggi, maka sebagai sebagai tamu, sebagai tuan rumah, kita pasti mempersiapkannya dengan sebaik mungkin di rumah kita. Apalagi yang datangnya guru kita ke rumah kita, apalagi yang datangnya pejabat misalnya atau presiden, ini seumpama aja. Maka kita sebagai tuan rumah otomatis mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu saja contoh menyambut kedatangan orang. Sebagaimana kemarin di Istana Bogor, Erdogan kalau nggak salah ya, Erdogan ke Istana Bogor bertemu dengan Bapak Presiden kita, otomatis penyambutannya, persiapannya itu bermacam-macam. Dan memang keinginannya untuk maksimal menjamu tamu, supaya kita di mata dunia mungkin ada di mata orang lain setidaknya berwibawa baik, bermanfaat. Nah itu semisal contoh buat tamu manusia, yang mana kadang manusia itu banyak baiknya, bahkan ada kurangnya. Nah itu apalagi orang tua kita, ke rumah kita persiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah di Ramadan juga sama, kita persiapkan. Yang pertama adalah siapkan hati kita dulu nih, hati kita supaya bersih ketika menyambut Ramadan. Sebetulnya bukan sekadar menyambut Ramadan, hati kita bersih. Setiap waktu, setiap hari harus bersih hati kita. Cuma karena Ramadan ini paling mulia, istimewa, maka hati kita diusahakan untuk
bersih-bersih. Bagaimana maksudnya bersih-bersih? Saling memaafkan. Jangan ada rasa benci pada orang lain atau rasa dendam pada orang lain. Marah sih boleh, marah boleh asalkan jangan melebihi 3 hari kantor. 3 hari cukup dan kita marah sama orang karena sebel banget. Tapi jangan sampai ada di hati kita rasa-rasa benci, rasa-rasa dengki atau dan sebagainya. Kita hapus semuanya karena manusia di ujung akhirnya kita nggak tahu, boleh jadi tidak mulia daripada kita di ujung akhir hidupnya. Maka daripada itu kita bersihkan hati. Yang paling selamat nih hati ini, karena hati ini langsung Allah yang tahu. Makanya di alam surga yang selamat yang pertama hati. Di dalam ayat apa tuh lupa nama suratnya? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ketika berhadapan dengan Allah, harta dan anak, cucu keluarga bermanfaat semuanya. Kalau hatinya kotor, kalau hatinya banyak rasa-rasa dengki sama orang, banyak rasa-rasa maafin sama orang, baik di hadapan Allah yang selamat itu. Yang mau hatinya leluasa untuk memaafkan orang lain, walaupun memang benar-benar salahnya tuh orang. Karena kita diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga oleh firman-firman Allah untuk senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Begitu juga kita juga pastinya sebagai manusia nggak mungkin nggak punya salah. Maka daripada itu kita juga harus banyak-banyak meminta maaf. Biasanya sebelum Ramadan suka ada acara-acara kumpul keluarga, makan-makan, habis itu saling maaf-maafan. Kalau pengajian biasanya berhenti sementara dulu pengajiannya biasanya di kampung-kampung sambil maaf-maafan. Karena kita gerak-gerik kita gak jauh dari salah. Benar juga banyak, tapi jangan lupa salahnya juga banyak. Terutama saya pribadi, mohon maaf apabila banyak salahnya, banyak keliruannya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, yang pertama itu kita mulai meluaskan hati kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Yang kedua, persiapan bulan Ramadan adalah senantiasa banyak-banyak mengetahui ilmunya. Ilmu di bulan Ramadan. Mungkin kebanyakan orang malas ibadah, malas berjamaah, malas qiyamul lail atau tarawih. Mungkin karena ilmunya belum sampai, dan mungkin pula sudah sampai ilmunya emang tetap orangnya malas. Maka kalau kita paham tentang bulan Ramadan, amalnya berkali lipat dibalas oleh Allah, yang wajib nambah berkali lipat, yang sunnah menjadi wajib pahalanya. Masa gak tertarik sih kita untuk sholat tarawih, untuk sholat sunnah-sunnah yang lainnya? Nah, kalau udah tahu ilmunya kan tertarik Pak ya. Kalau ilmunya sudah pasti tertarik ingin menjalankan aktivitas yang terbaik di bulan Ramadan. Nah, maka daripada itu mencari ilmu agar mempersiapkan di bulan Ramadan kita rajin mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kalau wajib pasti itu ya, tapi mengerjakan sunnah. Maka di dalam hadis lain dijelaskan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, kata ulama di situ tarawih, maka diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Gak ada yang gak mau pasti, karena manusia itu banyak lupa, banyak salahnya, otomatis mengerjakan sholat tarawih agar dosa-dosanya diampuni. Nah itu, jadi senantiasa mempersiapkan bekal ilmu di bulan Ramadan agar kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ganjaran mencari ilmu itu lebih baik daripada memerdekakan hamba sahaya, orang yang bisa dijual. Mencari ilmu lebih baik daripada ibadah 1 tahun atau bahkan 100 tahun kalau ibadahnya tanpa dengan ilmu. Jadi maka daripada itu didik keluarga kita bersama untuk senantiasa mencintai ilmu. Seandainya ilmu itu berupa sosok, seandainya ilmu itu berupa seperti manusia atau berupa terlihat, suatu ilmu itu seperti manusia, maka orang dekat banget sama dia, maka orang gak akan jauh sama dia. Karena begitu
mulianya tentang ilmu, terutama ilmu agama. Jadi karena ilmu itu tak terlihat bentuknya, hanya sekadar pelajarannya doang, maka orang mungkin banyak yang masih malas. Tapi kita doakan saudara-saudara kita, terutama bangsa kita Indonesia, mudah-mudahan senang-senang mencari ilmu agar kita jalan kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah itu di bulan Ramadan kita senantiasa meningkatkan amal baik kita. Salah satunya senantiasa memaafkan satu sama lain, saling memaafkan, kemudian senantiasa mendoakan dan juga mempersiapkan ilmu-ilmu yang kita akan amalkan di bulan Ramadan. Salat tarawih boleh duduk kan Pak? Salat tarawih boleh duduk ya? Boleh, karena salat sunnah. Misalkan nih imamnya diri makmum di belakang ada yang di pojok kan duduk, ya tetap sah. Karena salat tarawih itu hukumnya sunnah. Yang namanya sunnah, amal ibadah salat itu boleh dikerjakan dengan duduk. Tapi yang marah mungkin BKM paling banyak. Enak banget Bapak mesti duduk lagi salatnya. Kalau nggak paham. Tapi kalau paham, insya Allah dengannya memaklumi. Tapi itu yang tua mungkin ya, kalau masih muda masih baik duduk sholat, maka itu tidak bagus, tidak baik. Tapi boleh, walaupun disengaja juga boleh. Seperti qiyamul lail, mendirikan salat malam tanpa tidur itu boleh. Karena namanya qiyamul lail. Kalau tahajud itu kudu mesti tidur terlebih dahulu. Nah qiyamul lail boleh malam hari sama istri, tapi lu langsung duduk deh, gak usah berdiri. Tanpa dengan berdiri sholat sunnah itu boleh. Nah itu mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan hidup kita, senantiasa mencari ilmu, membersihkan hati, memaafkan satu sama lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.